yang dimulai sejak Selasa lalu telah membuat pihak berwenang Federal Amerika Serikat AS dan negara bagian California tak berdaya untuk mengatasinya dengan cepat. Alih-alih cepat dipadamkan, kebakaran justru meluas dan menimbulkan kerugian sangat besar. Data hingga hari ini, 11 orang tewas dan sekitar 10.000 bangunan hancur. Kebakaran telah menyebar hingga 150 km persegi. Pertanyaan kritis muncul, mengapa kota terbesar di California, negara bagian yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membentengi diri terhadap kebakaran hutan, tidak dapat menghentikan kebakaran kali ini. Peraturan negara bagian mengharuskan penduduk di lingkungan berisiko tinggi untuk membuat penyangga bebas vegetasi di sekitar rumah mereka. California juga telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mengurangi jumlah bahan bakar kayu untuk membakar api. Wilayah tersebut kerap membanggakan pasukan pemadam kebakarannya sebagai yang terbesar di ASOELAS. Namun dalam beberapa hari, komunitas yang telah berusia puluhan tahun dan tempat-tempat yang dicintai telah hilang, dan penduduk bertanya-tanya mengapa. Para pakar mengatakan beberapa faktor utama, termasuk perluasan kota, penolakan untuk membersihkan vegetasi di sekitar rumah, dan sistem air yang tidak dirancang untuk memerangi beberapa kebakaran besar sekaligus, membuat Los Angeles rentan terhadap bencana. Arena perubahan iklim memicu rekor panas, membuat lereng bukit siap untuk kebakaran hutan yang dengan cepat berkembang menjadi kebakaran besar. Faktor-faktor ini menyebabkan bencana. Ada banyak hal yang bisa dan seharusnya dilakukan, kata Timothy Inglesby, Direktur Eksekutif Firefighters United for Safety, Ethics and Ecology yang berbasis di Oregon. Puluhan tahun sebelum kita tahu tentang perubahan iklim, kita tahu perluasan kota seperti ini merupakan risiko besar, ujarnya, seperti dikutip The Washington Post, Minggu, 12 Januari 2025. Risiko kebakaran yang meluas, kelemahan perencanaan yang memperburuk kebakaran hutan telah lama melanda California Selatan. Dua komunitas yang hancur oleh kebakaran, Altadena dan Pacific Palisades, dibangun beberapa dekade lalu di kaki gunung yang sering terbakar. Dipenuhi dengan rumah-rumah keluarga tunggal yang berjejer di jalan-jalan sempit dan berliku. Tempat-tempat ini sulit dipertahankan dan sulit dievakuasi. Apa yang dulunya merupakan langkah berisiko kini jauh lebih berbahaya karena kekeringan, peningkatan panas, dan puluhan tahun pemadaman kebakaran memicu kebakaran hutan yang lebih besar, kata para pakar. Para peneliti yang mempelajari dampak perubahan iklim menemukan bahwa tingkat keparahan kebakaran meningkat di California hingga 30% dari tahun 80-an hingga 2010. Peluang rumah yang berada di atau dekat lahan liar di sekitar dan berdekatan dengan Los Angeles County akan terbakar meningkat seiring dengan intensitas cuaca ekstrim. Hingga Sabtu pagi, lebih dari 70% area yang terbakar di Los Angeles County berada di zona yang ditetapkan negara bagian, memiliki risiko kebakaran yang sangat tinggi. Menurut analisis Washington Post terhadap data dari Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California yang dikenal sebagai CAL FIRE dan Pusat Kebakaran Antar Lembaga Nasional. Kebakaran Palisades menyebar ke seluruh area yang hampir seluruhnya dianggap berisiko tinggi. Zeke Lunder, pakar pemetaan kebakaran hutan di Chico, California, dan Direktur Outlet Daring yang dikhususkan untuk informasi tentang kebakaran yang disebut Lookout, mengatakan lokasi dan desain lingkungan Palisades yang terletak di antara Topanga State Park dan Samudra Pasifik membuatnya sangat rentan terhadap kebakaran dan hampir mustahil untuk dilindungi. Beberapa rumah yang paling diinginkan di Palisades dibangun tinggi di tebing atau di ngarai curam yang membentang dari pegunungan ke laut. Rumah-rumah tersebut sejajar sempurna dengan arah angin Santa Ana yang bertiup, kata Lunder, mengacu pada angin timur laut yang hangat yang bertiup dari pedalaman California Selatan menuju pantai. Sudah terlambat setelah kota ini dibangun untuk memikirkan hal-hal ini, ujarnya. Engelola rumput,
Semak dan belukar di lereng bukit ini secara fisik mustahil, kata Lunder. Anda harus mengirim seseorang ke bawah dengan tali dan gergaji mesin seperti pengumpul madu Afrika untuk memotong semak, paparnya. Molly Mowery, seorang penulis laporan tahun 2020 untuk Los Angeles County tentang cara mengurangi risiko kebakaran hutan, mengatakan bahwa wilayah tersebut sekarang menangani kebakaran hutan, menghitung saat meninjau rencana pembangunan perumahan baru. Masalahnya, katanya, adalah bahwa hampir 90% dari stok perumahan di daerah itu dibangun sebelum tahun 1990, sebelum banyak persyaratan subdivisi atau kode bangunan untuk bahaya kebakaran hutan mulai berlaku. Begitu api memasuki komunitas ini, rumah-rumah menjadi bahan bakarnya. Kita baru saja melihat puncak dari faktor-faktor pembangunan selama beberapa dekade, kata Mowery. Nick Arnzen, anggota Dewan Kota di Altadena, tempat ribuan rumah, bisnis, restoran, dan taman musnah dalam kebakaran Eaton, mengatakan bahwa komunitas yang tidak tergabung di Los Angeles itu berusaha mengatasi risiko kebakaran. Kurang dari sebulan yang lalu, Ketua Dewan Kota menulis surat kepada pengawas daerah Los Angeles Catherine Barger, merekomendasikan agar dia mengadopsi rencana penggunaan lahan yang kontroversial yang akan mengarahkan pembangunan menjauh dari kaki Bukit Altadena dan zona bahaya kebakaran tinggi lainnya. Itu telah menjadi subjek perdebatan selama berbulan-bulan. Warga yang khawatir tentang kerentanan masyarakat terhadap kobaran api yang berkobar dari lereng pegunungan San Gabriel mendukung rencana itu. Namun, yang lain tidak ingin kehilangan kemampuan untuk mengembangkan properti mereka di perbukitan. Arnzen dan anggota dewan lainnya merekomendasikan untuk meminimalkan berapa banyak yang dapat mereka bangun per hektar dan meningkatkannya lebih jauh ke bawah lereng. Itu adalah langkah perlindungan kebakaran yang signifikan dalam pikirannya yang datang terlambat. Kami tahu sebelum kejadian ini, jika kebakaran terjadi, hampir mustahil untuk menghentikannya, kata Arnzen yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran itu. Kami mencoba mengatasinya dan kami melewatkannya. Peringatan pembersihan vegetasi diabaikan. Sebelum rumah terancam, para pakar mengatakan salah satu dari sedikit langkah yang dapat dilakukan pemilik rumah untuk membuat properti mereka lebih tahan api adalah membersihkannya dari rumput dan semak-semak, membuang bahan bakar. Di California, orang-orang yang tinggal di daerah berisiko diharuskan untuk menjaga jarak aman di sekitar rumah mereka. Batas sekitar 5 kaki yang bebas dari tumbuhan yang dikenal sebagai ruang yang dapat dipertahankan. Namun dalam praktiknya, aturan tersebut belum diikuti secara seragam. Banyak pemilik rumah enggan untuk mencopot pagar kayu, menanami kembali kebun mereka, dan memangkas dahan pohon pinus bagian bawah. Citra udara lingkungan Palisades yang diambil sebelum kebakaran menunjukkan rumah-rumah yang dikelilingi oleh tanaman hijau, pemandangan umum di daerah-daerah kaya yang penduduknya sangat mementingkan privasi. Aturan jarak 5 kaki California sangat kontroversial, kata Ken Pimlott, mantan kepala Cal Fire dan petugas pemadam kebakaran selama 30 tahun. Orang-orang sangat kesal dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan dengan pagar saya, tanaman yang saya suka, katanya. Selama hampir 2 dekade, para relawan di Altadena berkumpul setiap musim semi untuk memotong rumput dan membersihkan gulma invasif dari sekitar lingkungan mereka yang terletak di kaki Bukit Hutan Nasional Angeles. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerentanan mereka terhadap kebakaran hutan. Namun, tidak semua orang di sekitar mereka melakukannya. William Ramseyer, salah satu pemimpin Meadows Fire Safe Council, mengatakan tawaran kelompok tersebut untuk membantu warga membuat pembatas api di sekitar rumah mereka sering diabaikan. Musim semi lalu, kegiatan memotong rumput dan menyiangi rumput oleh kelompok tersebut menyebabkan pertengkaran sengit dengan tetangga yang kesal dengan suara mesin penyiang rumput, katanya. Orang-orang tampaknya tidak tertarik untuk melakukan hal yang minimal agar rumah mereka tidak terbakar, kata Ramseyer,
yang rumahnya selamat dari kebakaran. Mungkin pekerjaan yang kami lakukan membuat perbedaan. Namun, bahkan di antara mereka yang menjaga properti mereka tetap bersih, kebakaran tersebut memperlihatkan batas-batas pendekatan tersebut dengan jelas. Haldi Stoppel yang pindah ke rumahnya di lereng bukit di Pacific Palisades pada tahun 1973 mengatakan bahwa dia dan tetangga dekatnya mencoba melindungi diri mereka dari kebakaran hutan dengan berbagai tingkatan. "Saya membersihkan tempat saya," katanya. "Rumah saya masih terbakar,